pro kontra waktu subuh. Dan mungkin ini saya stressingnya pada kaifa mauqifuna, bagaimana kita mensikapinya, bukan menganalisa sebenarnya yang benar yang bagaimana, bukan ya, tetapi saya mengajak kepada kita semuanya untuk bagaimana mensikapi yang setepat-tepatnya berkaitan dengan di negeri kita ini. Ada berapa, Pak? Ada berapa pandangan tentang subuh itu? Ada berapa macam? Ada yang sekarang jam berapa, Pak? Kalau di Kemenak ya, Kemenak itu sekarang kalau nggak salah jam berapa? Jadi ada versi Kemenak pemerintah satu, yang kedua versi Muhammadiyah, yaitu mundur 8 menit, versi Setagus itu tambah 20 menit. Nah, yang terakhir yang Prof Tono yang harusnya 30 menit ya. Ada empat pendapatnya. Ada yang versi pemerintah dia tambah 8 menit, tambah 20 sama tambah 30. Terus bagaimana yang benar yang mana? Terus bagaimana kalau misalnya bagi yang mengambil pendapatnya Prof Tono misalnya, yaitu harusnya mundur 30 menit. Nah, kalau umat Islam yang berpedoman pada Kemenak, sholatnya bagaimana? Sah atau enggak? Sudah masa waktu atau belum? Ya, kalau belum masa waktu berarti kan tidak sah. Sah berarti batal, berarti ratusan juta umat Islam jadi sholatnya, subuhnya batal. Apakah begitu? Nah itu yang saya kira bagian saya mungkin itu nanti yang saya sampaikan. Tapi karena waktu kita sangat terbatas, saya kira jenengan kalau ada yang mau ditanyakan langsung, ya nggak usah nunggu selesai, jadi bisa jenengan interupsi, nggak apa-apa, silakan. Baik, tapi supaya pembicaraan kita ini terarah, maka pertama saya ingin sampaikan patokan awal ya diskusi kita kali ini adalah saya ambil dari kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yang ditulis oleh Ibnu Rushd Al-Hafidh rahimahullah ta'ala. Dia wafat tahun 595 Hijriah. Berarti sudah hampir 1000 tahun yang lalu ya, wafatnya. Ibnu Rushd ini kalau di jenengan sudah pernah ke Cordoba, maka ada patungnya beliau di sana, namanya Averroes terus saja. Itu patungnya Ibnu Rushd itu diabadikan di kompleksnya Masjid Cordoba di Spanyol. Sudah diakui sebagai ilmuwan yang lintas segala macam lah, lintas agama, lintas peradaban, itu beliau sangat diakui. Nah, salah satunya beliau menulis kitab ini, kitab Bidayatul Mujtahid ini. Nah, ini yang saya pakai sebagai latar dulu ya, supaya kita ini bisa mendudukkan dengan setepat-tepatnya masalah ini. Baik, bismillah. Beliau sampaikan ini di dalam kitab sholat, kitab sholat, yaitu tentang al-awqat, ya, jumlah as-saniyah as-syurut, yaitu syurutus sholat, syarat-syarat sholat, yaitu tentang waktu-waktu sholat. Nah, beliau sampaikan begini, ya ini menurut beliau ya, menurut Ibnu Rushd, beliau itu bermadzhab Maliki, ya, bermadzhab Maliki. Memang negara Maghribi, Afrika bagian barat, termasuk Eropa bagian barat, Spanyol itu banyak bermadzhab Maliki.
Pertama beliau sampaikan wattafaqu ala anna awwala waqti subhi tulu'ul fajri as-sadiqi wa akhirahu tulu'us syamsi. Jadi para ulama ya semua madhab lah itu dari zaman ke zaman sampai beliau menulis kitab ini itu telah sepakat, tidak ada beda pendapat bahwa awal waktu subuh itu adalah terbitnya fajar shadiq. Terbitnya fajar yang kedua. Satunya fajar apa? Fajar kadzib, fajar yang bohongan. Nah, yang telah disepakati itu adalah yang namanya subuh itu mulainya adalah tulu'ul fajri shadiq, yaitu terbitnya fajar shadiq. Itulah awalnya waktu subuh. Apa maksudnya ini perlu saya tegaskan? Maksudnya sebaiknya sampai kita ini mengira kita ini beda semuanya dalam bab terbitnya fajar shadiq sebagai awal waktu sholat subuh itu tidak ada yang beda pendapat. Maksudnya apa maksudnya? Baik yang sekarang itu, baik itu Kemenak, baik Muhammadiyah, baik itu Ustaz Agus atau Prof. Tom itu sama, dalilnya sama. Dalilnya sama itu apa? Sama-sama namanya subuh mulainya ya terbitnya fajar shadiq. Tidak ada yang beda dari ini, tidak ada. Illa maruya an Ibnul Qasim, kecuali ada diriwayatkan dari Ibnul Qasim dari sebagian murid-murid Imam Syafi'i min anna akhira waqtiha al-isfar, yang beda itu cuma akhirnya, kalau awalnya sama semua. Yang beda itu akhirnya itu sebagian dari muridnya Imam Syafi'i itu berpendapat bukan terbitnya matahari tetapi al-isfar, ketika cahaya itu sudah terang, fajar shadiqnya sudah sangat terang. Patokannya bukan terbitnya matahari, tapi kalau sudah terang banget walaupun belum terbit matahari itu sudah berakhir waktu subuhnya. Yang beda cuma akhir waktu subuh saja, tapi kalau awalnya semuanya sama. Itu apa? Terbitnya fajar shadiq. Lalu berarti apa selama ini? Ya selama ini udah jelas. Masalahnya bukan pendefinisian kapan mulainya waktu sholat subuh, bukan. Tetapi menerjemahkan kalau kemudian dirupakan jam, dirupakan menit, itu kira-kira namanya fajar shadiq itu jam berapa. Itu saja masalahnya. Jadi bukan sampai perbedaannya itu bukan perselisihan dalam arti satunya melanggar syariat, satunya sesuai syariat, bukan. Syariatnya sama, itu terbitnya tulu'ul fajri shadiq itu sama. Jadi jangan sampai kita mengembangkan masalah ini ke masalah yang serius dalam arti menyangkut melanggar Quran dan Sunnah. Qurannya sama, Sunnahnya sama. Itu yang pertama. Waqtalafu fi waqtiha al-mukhtar. Baru kemudian setelah itu para ulama berbeda pendapatnya itu adalah pada waqtiha al-mukhtar, waktu yang utama. Waktu pilihannya itu yang terbaik sholat subuh itu kapan? Itu yang berbeda pendapat. Apa beda pendapatnya? Pada ba'al kufiyun wa Abu Hanifah wa ashabu wa Thawri wa aktsarul Iraqiyin ila annal isfar biha afdal. Nah, ini sudah mulai pemetaan sekarang. Ngomongin bedanya, pemetaan. Yaitu apa? Kalau mazhab Hanafi, ulama-ulama Kufah, Irak ya, mazhab Hanafi, Abu Hanifah beserta murid-muridnya, Imam As-Sawri dan sebagian besar ulama-ulama Irak itu
berkeyakinan, berpendapat bahwa waktu yang paling afdol itu adalah al-isfar, ketika sudah terang. Suasananya itu mengarah ke terang, bukan ke gelap. Ya. Wadhaba Malikun wa Syafi'i wa ashabuhu wa Ahmad bin Hanbal. Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga murid-muridnya dan Imam Ahmad bin Hanbal termasuk Abu Thawr dan Daud ad-Dhahiri ila anna taglis biha afdal, bahwa yang afdal itu adalah taglis, malah diusahakan ketika suasananya gelap. Jadi dari sini kita bisa memahami begini Bapak sekalian, fajar shadiq itu kalau mengacu kepada analisanya, pemetaannya Ibnu Rushd rahimahullah ta'ala, itu dimulainya itu dari taglis, dari gelap, kondisinya gelap, dari shadiq itu. Jadi ada dua kondisi fajar shadiq itu adalah satunya taglis atau golas, ya, satunya isfar. Dan pembahasannya di dalam Ibnu Rushd ini bicaranya afdoliyah, keutamaan, bukan benar salah, tapi keutamaan. Dan yang mengatakan utama itu dua-duanya ada bilang utama gitu. Dan ini ulama-ulama yang diakui seluruh dunia. Jangan dimereng-merengkan seolah yang afdal cuma yang taglis atau yang afdal cuma yang isfar. Karena apa yang mengeluarkan pendapat isfar itu adalah Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya dan ulama Irak di zamannya, ulama-ulama Kufah. Jadi satu madzhab besar, yaitu madzhab Hanafi, menyatakan yang afdal apa? Isfar. Nah kira-kira besar yang namanya isfar itu sekarang kalau kita modelkan sekarang, nggak usah kita omongkan sejarahnya derajat sama jam itu, langsung dari 4 pendapat itu kira-kira yang milih 20 sama 30 itulah yang condong kepada afdolnya yang isfar. Kira-kira ya begitu. Sedangkan seperti Kemenak dan Muhammadiyah itu lebih condong kepada taglis atau golas. Kalau pakai mappingnya Ibnu Rushd ini, gitu. Ya, kalau jenengan katakan ini apa masalahnya? Ini masalah ijtihad. Dalilnya sama, yang beda pemahamannya dan sudut pandangnya. Jadi jangan dibawa ini hak dan batil, jangan. Jangan dibawa kepada sunnah sama bid'ah, jangan. Ini urusannya adalah ijtihad ulama. Ya. Karena apa? Ini jangankan urusan definisi, langsung pada apakah golas, apakah isfar, apakah suasana remang-remang ke arah gelap, apakah remang ke arah terang, itu dua-duanya ada dalilnya. Nah, ini contohnya, Pak. Ini saya ambil contoh ini. Jadi ada hadis yaitu tadi asfiru fi subhi. Jadi apa? Ini sekarang kalau kita start petanya seperti itu, yaitu ada pendapat condongnya kepada taglis atau suasana gelap, ya awal gitu. Satunya adalah isfar. Ini kita ini kalau kita bukan ulama jangan menegasikan. Ya. Kalau kita merasa ulama ya silakan dikoreksi. Tapi kalau kita bukan ulama ya
cara yang paling sopan dia memilih yang mantep yang mana istilah gitu. Jangan bilang ini sesat ini petunjuk, ya, jangan bilang ini bid'ah ini sunnah, jangan. Kalau saran saya begitu, selama kita bukan ulama bukan mujtahid, ya kita mantepnya yang mana gitu saja. Kira-kira begitu kalau pensikapan. Kalau warga Muhammadiyah ya sudah diketok palu oleh ulul amrinya, pimpinan pusatnya ya Kemenak tambah 8 menit. Bagi warga Nahdliyin ya ikuti Kemenak ya berarti kurang 2 menit daripada Muhammadiyah. Itu contohnya begitu. Nah, pada waktu beliau hidup ini menulis kitab ini, beliau memetakan kenapa kok beda pendapat kayak gitu. Ada yang isfar, ada yang taglis. Kenapa ada dua seperti itu? Sebabnya adalah ikhtilafun fi tariqatil jam'il ahadits al-mukhtalifah ad-dhawair fi dzalika. Karena adanya perbedaan di dalam meramu beberapa buah hadis yang sekilas nampak bertentangan. Al-mukhtalifati ad-dhawahir fi dzalika. Nah gitu. Jadi jenengan juga harus membuka diri bahwa dalil itu ujiannya para ulama, apalagi kita sebagai umat ini ada. Itu apa? Ada memang. Kenyataannya itu di hadis Nabi itu beberapa yang tanah kudut. Ta'arud, maaf, tanah kudut nggak boleh, itu kontradiksi. Ta'arud itu artinya seperti bertentangan. Maksudnya kalau sekilas kayak bertentangan, maka tugasnya ulama itu meramu hadis yang bertentangan itu gimana caranya supaya bisa dipahami dua-duanya gitu. Jangan langsung ditarjih. Jadi baik NU Muhammadiyah itu sama dalam memahami kalau ada ta'arudul adillah, kalau ada dalil-dalil yang nampak bertentangan, maka pertamanya itu thariqatul jam'i, pertamanya diselamatkan dua-duanya atau tiga-tiganya atau lebihnya lah gitu. Diusahakan dipahami supaya enggak ada yang ditinggal. Kalau masih bisa. Baru kalau enggak bisa baru terpaksa jadi tarjih, jadi ambil berarti yang rajih ini yang marjuh itu ya. Yang kuat ini yang kurang kuat ini. Lagi sementek waktu ini. Apa itu? Wadzalika anna warada anhu sallallahu alaihi wasallam min tariqi Rafi' bin Khudayj. Pertama karena hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rafi' bin Khudayj. Beliau katakan bahwa Nabi sabdakan asfiru bis subhi fa kullama asfartum bahwa a'dhamu lil ajr. Ya, salat subuhlah ketika kondisi sudah isfar, sudah terang. Maka setiap kalian itu sudah sampai kepada subuh yang terang itu, maka itulah yang paling besar pahalanya. Ini hadis yang pertama. Dan ini mau saya perdalam lebih lagi, Pak. Misalnya saya klik bagaimana hadis ini derajatnya misalnya. Ini juga bermacam-macam, Pak. Hadis tentang asfiru ini juga tidak simpel ya. Misalnya saya cek itu di hadis ini, kalau kita lihat di sini sebutkan misalnya perawinya Bilal yaitu dari Yahya bin Ma'in dalam An-Nafus Syadhi dikatakan hadis ini la yasihu, hadis ini tidak sah. Menurut sebagian ulama hadisnya tidak sahih, enggak sahih. Ada perawi yang disebut nanti la yahtaju bi hadis dan sebagainya, nggak bisa pakai dalil. Ya ada juga yang menyatakan itu sahih. Nah, itu ya. Nah, itu yang pertama. Sedangkan hadis yang lainnya, ini ada 3 buah hadis yang menjadi sebab munculnya perbedaan itu. Hadis yang kedua itu adalah beliau pernah ditanya, Nabi SAW pernah ditanya,
ayyul a'mali afdal, apakah amal yang paling utama? Beliau jawab adalah as-salatu di awwali miqatiha, itu salat di awal-awal waktunya. Itu yang kedua. Hadis yang ketiga, wa sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusalli subha fatansarifun nisa'u mutalafi'atin bimurutihinna ma yu'rafna minal ghulas. Nah, sementara ada hadis yang sahih pula yang menyatakan bahwa beliau pernah sholat subuh kemudian berjamaah. Nah, ini selesai sholat itu kaum perempuan yang ikut sholat berjamaah itu dalam keadaan mengenakan mungkin jaket atau penutup yang sangat tebal pas musim dingin waktu itu ya. Ma yu'rafna minal ghulas, yang mana ketika selesai sholat itu belum ada yang tahu siapa ini. Maksudnya minal ghulas karena masih gelap. Jadi selesai sholat itu masih kondisi tidak kelihatannya siapa ini. Karena kalau sekarang kan nggak bisa dipraktekkan, sekarang masjid pada terang benderang semuanya sudah pakai listrik. Kalau mau praktek bisa, misalnya dimatikan semuanya, selesai sholat dimatikan semuanya. Atau pas sholat dimatikan, tempatnya tanpa penerangan sama sekali. Nah itu di zaman Nabi itu, ini dalam Sahih Bukhari itu disebutkan begitu. Saking masih awalnya subuhan itu sampai apa? Sampai ketika selesai sholat itu ibu-ibu yang pulang dengan memakai pakaian tebalnya itu nggak dikenali siapa dia itu. Karena minal ghulas, karena gelapnya. Sementara hadis pertama tadi apa? Asfiru disebut. Jadi kalau sholat yang terang gitu. Ini bagaimana merujuk hadis yang sekilas tempat bertentangan ini gitu. Wa dhahirul hadis annahu amalu fil aghlab wa man qala in hadisa rafi' khas wa qalu as-salat waqtiha am wal masyhur annal khas yaqdi al-am idza huwa istisna min hadal umum salat as-subh. Nah, maka cara menggabungkannya ini juga bermacam-macam juga hasilnya. Misalnya yang di awal waktu itu adalah secara umum untuk meramu antara yang afdal salat di awal waktu dengan kalau subuh itu waktu isfar, itu dengan cara merujuknya, menselaraskan dengan cara apa? Oh, itu secara umum sholat yang bagus di awal waktu, tapi untuk subuh tidak, dan gitu. Sebaliknya ada juga yang menyatakan, yaitu misalnya ini penelitiannya dari Persis mestinya. Ini ya lumayan berusaha untuk menengahi gitu masalah ini, yaitu bahwa beliau mengutip pendapat yang menyebutkan bahwa itu maksudnya bahwa kebiasaannya Nabi itu adalah gelap. Pernah beliau itu sholat kondisi sudah terang, setelah itu beliau kembali lagi di awal waktu. Ini juga ada ulama yang menyatakan demikian, itu di dalam analisanya sebagian ulama yang disebutkan di dalam websitenya Persis ini gitu ya. Jadi disebutkan di sini misalnya dari hadisnya Ibnu Mas'ud, Abu Mas'ud Al-Ansari, ya, bahwa sholatnya Nabi adalah dalam keadaan gelap, dilakukannya sampai beliau wafat, dan tidak lagi melakukan dalam keadaan terang. Jadi kalau pakai versinya yang mempertahankan yang pertama itu tidak menolak bahwa Nabi memang pernah
sholat itu di waktu subuh yang terang itu memang diakui. Tetapi pakai timeline kalau mereka. Timelinenya apa? Bahwa awalnya Nabi itu memilih yang gelap, sebagaimana dari ibu-ibu yang pulang dalam keadaan tidak kelihatan siapa orangnya. Kemudian pernah sesekali, beberapa kali itu beri waktu terang. Setelah itu kembali kepada yang awal lagi. Walhasil sekalian, ini nanti mau dibahas kapanpun itu tetap pada perbedaan pendapat. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa memaksa itu ini benar sama salah, nggak ada. Itu bukan cerita benar salah. Ini masalah orang bilang presisi apa tidak. Yang tepat yang mana gitu saja, nggak sampai benar salah, tapi yang tepat yang mana. Makanya kita sebaiknya saling menghormati, saling menghargai tentang masalah itu. Nah, apalagi kalau kita masuk kepada yang tadi, bahwa saya kasih pengantar tadi itu, terus bagaimana menerjemahkan dari jamnya Kemenak, kemudian jamnya Muhammadiyah, jamnya Setaku sama Pertama itu jelas-jelas merupakan, itu sudah pasti merupakan ijtihad. Tidak ada Quran atau hadis yang membahas masalah itu, nggak ada sama sekali. Zaman sahabat yang nggak ada itu pakai derajat-derajat, pakai jam. Jadi itu munculnya belakangan. Karena belakangan itu hal yang baru itu berarti adalah butuh ijtihad. Setelah munculnya konsep jam, saya nggak tahu. Ini ada yang tahu mungkin. Kapan mulainya ada arloji atau jam? Itu mulai tahun berapa saya nggak tahu itu. Itu ya jelas di zaman Nabi yang nggak dipakai itu jam. Nah kayak gitu kemudian dipaksa untuk dijadikan sebagai dalil yang qat'i, ya kita kebablasan kalau seperti itu. Itu murni masalah ijtihad. Kalau di ijtihad itu muncullah kaidah la ingkara fi masail ijtihadiyah. Jadi nggak boleh saling menegasikan masalah ijtihad, nggak boleh saling menegasikan. Harus dihormati, saling menghormati. Jadi yang milih Kemenak ya silahkan dihormati, yang milih Muhammadiyah ya silahkan dihormati, dan masing-masing saling menghormati. Jadi jangan kemudian dinegasikan, itu malah nggak ada dalam sejarahnya ulama menegasikan, itu tidak ada. Jadi tolong jangan sampai kita melampaui makomnya ulama. Kalau ulama itu saling menghormati. Saya ambil contoh terakhir misalnya, bagaimana pandangan dari Muhammad bin Abdul Wahab, ya yang sering disebut pendirinya Wahabi gitu ya, yang mungkin dibilang dia sangat keras, sangat tanpa ampun, pokoknya semuanya disalah-salahkan. Itu fitnah, itu tidak benar. Ini lihat ini di kitab namanya Ar-Rasail As-Saksiyah. Ini di halaman 105, dia katanya begini, wa amma madhabuna, adapun madhab kami, wa madhabul Imam Ahmad, yaitu madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau jelas bermadhab Hanbali. Imamu ahli sunnah, seorang imam ahli sunnah. Terus apa yang beliau sampaikan? Wala nungkiru ala ahdil madhahibil arba'. Dan kami tidak mengingkari yaitu keberadaan madhab yang 4. Dihormati sama beliau. Mau madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, termasuk Hambali, semuanya tidak akan diingkari. Idza lam yukhalif nassal kitab wa sunnah wa ijma'il ummah wa qulu jumhuriyah. Selama yaitu pendapat mereka ini tidak menyelisih nasnya kitab dan sunnah dan ijma'nya umat dan perkataannya jumhur ulama. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bayanu mananu alaihi min ad-din wa anna ibadatullah wahdah la syarika fiha. Pertama adalah tidak menyatukan Allah. Yang kedua yaitu bi khal'i jami syirki, dengan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Wa mutaba'atur rasuli fiha bi khal'i jami'il bidah, dan kemudian mengikuti ittiba kepada Rasulullah SAW dengan melepaskan segala bentuk kebid'ahan.
illa bid'atan laha aslun fi syar'i, kecuali bid'ah yang ada landasannya di dalam syariat. Jadi sekali Muhammad bin Abdul Wahab itu mengenal yang namanya bid'ah hasanah. Contohnya bahasa beliau contohkan kajamil mushafi fi kitabin wahidin, seperti pengumpulan mushaf pada satu kitab yang sekarang kita bisa nikmati. Wa jamu Umar radhiyallahu anhu as-sahabata ala tarawihi jama'atan, termasuk bagaimana Umar itu mengumpulkan para sahabatnya untuk tarawih berjamaah. Itu bab bid'ah, enggak ada di zaman Nabi seperti itu, enggak ada. Tapi beliau katakan itu bid'ah yang dibolehkan. Orang bilang sekarang bid'ah hasanah. Walhasil jamaah, mari kita ini membiasakan bisa membedakan ini dalil qot'i Quran dan Sunnah atau pemahaman atas Quran dan Sunnah. Itu beda. Jadi jangan sampai kita mengatakan yang beda dengan kita itu melanggar ayat dan hadis, tidak. Itu hanya beda pemahaman mengenai ayat dan hadis. Kira-kira demikian secara singkat. Mohon maaf karena waktunya sangat mepetnya. Ini harusnya ya mungkin kalau mau matang ya mungkin 2 jam itu mungkin baru bisa dipaparkan lengkap masing-masing pendapat itu apa dalilnya, apa argumennya, supaya kita tahu bahwa bedanya ternyata pada aspek pemahaman atas dalil itu sendiri, dan itu merupakan wilayah ijtihad, kira-kira begitu. Baik, demikian. Ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Nggih, monggo. Dalam menentukan waktu sholat subuh itu ada perubahan, mungkin ada perbedaan dari para mazhab atau para ulama sehingga terjadi kesimpulan. Kenapa dalam menentukan itu tidak berdasarkan pada Al-Quran sama Al-Hadis? Ya. Jadi jawaban saya kembali ke semula, yang sekarang lebih 8 menit itu dasarnya Quran dan hadis. Ini uraiannya kayak gini panjang ya, panjang. Ini dari apa namanya Muhammadiyah misalnya. Kenapa? Ini semuanya dasarnya Quran dan Sunnah. Nah, yang mengatakan itu seperti yang sekarang ini sudah benar, itu juga dasarnya juga Quran dan Sunnah. Ini dasar-dasarnya. Semuanya itu mendasari Quran dan Sunnah, gitu ya. Yang kemudian lebih 20 menit, ini dasarnya. Ini juga dasarnya Quran dan Sunnah. Ini sama saja. Kalau landasannya sama-sama bersumber dari Quran dan Sunnah. Cuma memahami makna, misalnya gini, contoh misalnya gampang. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Itu Al-Baqarah 187. Itu yang jadi perbedaan pendapat itu makna hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai jelas bagi kalian itu benang putih di atas benang yang hitam. Itu bunyi Qur'annya begitu, pemahamannya beda-beda kayak tadi itu. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita mengatakan kalau kembali ke Quran Sunnah beres. Yang beres apanya? Yang beres pijakannya, tetapi pemahamannya beda-beda gitu. Dan itu hal yang sudah dimaklumi dari awal. Jangankan zamannya kita ini, zamannya mazhab yang empat, zaman Nabi sudah terjadi perbedaan pendapat. Gitu ya. Karena itu justru menurut saya itu malah yang wajar ya seperti ini. Karena kan ulama kan tidak maksum. Yang maksum cuma Nabi Muhammad SAW. Namanya nggak maksum berarti kan mungkin ada biru-biru, ada beda-beda, kan hal yang wajar. Malah aneh kalau mulus-mulus saja semuanya benar, semuanya nggak ada beda, kan malah aneh. Jadi kayak malah nggak bisa memahami, terus berarti semuanya maksum kalau begitu. Jadi memahami bedanya ayat tadi sudah beda. Yaitu ada yang bilang isfar, ada yang bilang taglis tadi. Jadi jelasnya benang putih dan benang hitam itu apa? Itu isfar. Satunya
taglis. Begitu. Dan semuanya dari Nabi, hadis Nabi semua dua-duanya tadi. Jadi makanya ini wilayahnya wilayah ijtihad. Saya sudah pernah dikomentari juga, saya ngomong gitu ya dikomentari juga. Ini antum itu nggak ngomongkan hukum, tapi ngomongkan afdoliyah. Ini nggak nyambung, Ustaz. Sudahlah, tidak begitu nggak apa-apa. Jadi saya hanya ngomong yang dibahas oleh Ibnu Rus dalam kitabnya itu memang afdoliyahnya sholat subuh. Bukan fixnya itu mulai jam berapa. Saya nggak tahu jamnya Ibnu Rus itu ada jam, saya nggak tahu. Tahun 590 Hijriah itu sudah ada jam loh, saya nggak tahu. Ada yang bisa googling jam itu mulai jam berapa, saya nggak. Aku tahu. Mulai tahun berapa saya nggak belum sempat googling. Ngerti ya? Jadi tidak usah kita kemudian optimis kalau kembali ke Quran Sunnah berarti nggak ada beda pendapat. Nah, itu malah jadi nanti kita jadi stres. Nggak usah kita. Memang akhirnya kita harus mengatakan hukum itu sifatnya pilihan. Hukum itu sifatnya pilihan. Mau pilih siapa. Jadi jenengan punya hak yang sama. Tidak ada lebih-lebihkan dari empat pendapat tadi. Jenengan boleh mengikuti salah satu. Sah. Cuma memang ada bedanya kalau 1 dan 2 tadi melembaga atau sifatnya jama'i. Kalau yang ketiga keempat kan pribadi seseorang. Kalau yang 1 sama 2 tadi kan kumpulan ulama gitu, gabungan para ulama. Bedanya di situ. Dah gitu saya kira. Ada lagi monggo? Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau kan apa? Tidak ada sholat Apa? puasa. Oh iya. Tidak ada puasa. Dimana biasanya kan ada ya itu. Iya. Iya. Sebagai Umat ini bagaimana gitu? menyikapinya gimana? Iya, nah itu yang praktisnya begitu ya. Jadi gimana menyikapi perbedaan yang antara yang sudah masuk subuh ada yang belum. Terus kita yang kalau pas sholatnya mungkin kita akan bisa pilihan gampang gitu ya. Kasarnya saya mantap yang ini. Masalahnya kalau pas puasa kan kita dibatasi dengan waktunya kita boleh makan itu jam berapa, itu masalahnya. Nah, maka di sini ada 2 jawaban. Jawaban yang pertama itu seberapa tingkat keyakinan kita dalam memilih satu di antara pendapat itu. Itu dulu. Maksudnya gimana? Kalau kita betul-betul udah yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin begitu, maka konsistenlah dengan keyakinan itu. Misalnya jangan pilih Prof. Tono tadi, yang benar 30 menit, mundur, baru subuh. Kalau dia betul-betul yakin itu, ya sudah, kurang 1 menit sebelumnya ya masih boleh makan minum. Maksudnya tidak batal, tidak, artinya sah puasanya. Tapi kalau jenengan itu hakul yakinnya itu ya mungkin 90% atau khawatir kalau keliru bagaimana begitu. Ya kalau itu yang kita punya semuanya lah. Maka muncullah nasihat namanya ihtiyat. Berarti untuk kehati-hatian, ambillah misalnya berhentilah kita itu makan minum itu pakai yang paling awal. Kemenang. Berhenti makan minumnya adalah ketika subuh yang versi pemerintah. Itu yang paling aman begitu. Kalau kita betul-betul, kalau kita ini enggak hakul yakin. Sampai 100%, enggak sampai 100% itu berarti. Tapi bagi kita yang sudah mantap 100%, ya sudah jalankan itu. Dan bagi yang ikut Kemenak gak boleh mengatakan itu puasanya nggak sah karena sudah masuk subuh masih nyamuk-nyamuk, masih makan minum. Bukan begitu. Caranya mendudukkan masalah bukan begitu. Ini urusannya ijtihad. Dihormati yang memilih itu silakan. Sebagaimana kita nggak bisa urusannya sholat, kita milih Prof. Tolo kemudian mengatakan
itu belum masuk waktu subuh, sholat subuhnya nggak sah, nggak bisa begitu. Ijtihad itu bukan begitu caranya, konsekuensinya hukumnya bukan begitu. Konsekuensi hukumnya adalah ya karena memang yakin itu sudah masuk. Ya mengamal itu sudah yakin itu sudah masuk fajar shadiq, ya sah sholat. Lain soal kalau orang itu mengatakan nggak apa-apa subuh itu sah walaupun belum masuk fajar shadiq, itu yang nggak sah malahan. Paham ya bedanya gitu. Jadi masalah ijtihad itu masalah yang sifatnya itu konsekuensinya beda dengan benar salah. Kalau satunya puasa dibilang wajib Ramadan, satunya bilang itu mubah, yang mubah itu namanya salah, keliru, sesat, bahkan boleh mengatakan begitu. Rukun Islam cuma satu, itu jelas salah, jelas batilnya. Tapi kalau masalahnya itu adalah sudah masuk apakah masuk, semuanya sudah sepakat tadi, semua 4 pendapat itu meyakini bahwa itu sudah masuk terbit fajar shadiq. Keyakinannya itu begitu. Nah, yang yakin itu jangan diganggu. Itu haknya gitu. Sebagaimana kita mungkin, kalau saya terus saya milih yang 8 menit dan saya yakin itu. Maksudnya apa ya sudah saya ketika jamnya Kemenak itu sudah bilang subuh ya saya masih makan minum. Dan saya tidak boleh dikatakan puasa saya tidak sah karena saya meyakini pendapat itu. Itu misalnya. Dan saya juga menghormati kalau yang bagi yang mengikuti pemerintah ya memang sudah batal puasanya kalau dia mengikuti pemerintah. Gitu. Nah, cuma ada juga yang rodok nyerempet bahaya juga ada Mbak misalnya. Aku pokoknya gak ada apa-apa aku melu pemerintah. Tapi lek bangkong aku aneh sampai lu sing Proktono ini. Wah kayak gitu saya nggak ngerti bagaimana jawabannya itu ya. Itu kan bukan hukum, itu kan masalah kondisi darurat. Nah, ini susah menjawabnya kayak seperti itu. Biasanya orang bilang sebenarnya jongki langganan, paling gitu nanti akhirnya. Nonton ya? Ada lagi? Nggih. Ya. Jawabannya ya sama, Pak. Jawabannya sama. Kalau kita itu konsekuen dengan pendapat itu ya, maksudnya kalau hakul yakin ya diikuti. Berarti misalnya sini kan adanya pakai apa? Kemana ke Muhammadiyah? Muhammadiyah. Ya berarti kalau yang seperti saya ya saya sudah mantep qobliyah subuh sudah selesai adzan ya tahiyatul masjid qobliyah subuh. Bagi jenengan yang jamaah di sini tapi lebih condong pendapatnya Ustaz Agus ya tunggu saja tahiyatul masjid dulu baru kemudian sudah 20 menit dari adzan berapa? 12 menit setelah adzan baru qobliyah. Itu caranya. Nah, yang bagi Prof. Tono katanya jarang sholat jamaah karena mesti ketinggalan. Ya, Prof. Tono kan bilang gitu, beliau bilang gitu sendiri kan. Saya sekarang sudah nggak pernah sholat jamaah lagi di masjid karena dengan pendapat saya konsekuensinya saya subuhan mereka sudah bubar. Ya gitu. Itu risikonya konsisten ya seperti itu. Tapi kalau jenengan itu masih menyisakan ya saya ikut Muhammad tapi mungkin juga Kemenak juga bisa jadi ya benar. Misalnya begitu ya. Ya berarti nggak apa-apa jenengan langsung habis tahiyat masjid langsung ke qobliyah subuh. Loh kok terus bagaimana? Ya memang begitulah fikih itu begitu supaya kita jangan sampai terus-terusan harga mati begitu. Fikirnya kayak gitu. Lentur banget fikih itu sangat lentur. Kalau saya minta al-amru wasi, ya, urusan fikih itu luas sekali. Lapang maksudnya, pilihannya banyak, tinggal kita pilih yang mana. Ngerti ya?
Apakah mau 5 menit atau 10 menit atau 5 menit? Itu ada. Ya itu jawabannya ya kayak saya tadi. Sama jawabannya sama. Jadi kalau kita tuh ini sudah jamnya Muhammadiyah sudah masuk, artinya mau langsung, mau menjelang qomat, mau tengah-tengahi antara qomat sama adzan, ya silakan. Itu kalau kita ini sudah tambah 8 menit, karena sudah masuk waktu subuh. Tapi kalau jenengan tuh mudhab-dhab, ya maaf bukan mudhab ya, ragu lah gitu. Wah ini jangan-jangan belum masuk subuh, karena barusan dengar kajiannya Ustaz Agus lagi kayaknya grogi saya misalnya. Ya sudah, tahiyatul masjid dulu. Karena masalah keyakinan itu nggak bisa dipaksakan. Kita kasih masukan, iya. Diskusi oke. Dengar pengajian oke. Tapi yang kemantapan itu kan akhirnya ke masing-masing. Kan gitu kan. Jadi ya silakan jenengan mantep. Tapi kalau jenengan mantepnya ini bukan mantep tapi khawatir ya, khawatir kalau belum masuk subuh. Namanya kembali subuh kan harus sudah masuk subuh. Nah, kalau jenengan belum yakin ya, kalau ini ada kesempatan untuk sholat, ngikuti misalnya 20 menit, ya berarti 3 menit menjelang qomat baru qabliyah subuh. Gimana ya? Ya. Itu mewakili juga masjid. Mewakili apa? Oh, tahiyatul masjid ya. Mewakili dari sholat Iya, kalau itu babnya agak lain ya. Akhirnya begini, definisi jangan kamu duduk sebelum sholat 2 rakaat. Karena hadisnya tentang tahiyatul masjid itu salah satunya, janganlah kamu duduk kecuali sholat dulu 2 rakaat. Kata-kata kecuali sholat 2 rakaat itu dinamai oleh ulama fikih, itu namanya sholat tahiyatul masjid. Nabi sendiri tidak menyebut sholat tahiyatul masjid. Tetapi jangan duduk kecuali sholat 2 rakaat. Ulama lah yang mendefinisikan berarti etika masuk masjid jangan duduk dulu kecuali sholat 2 rakaat. Nah duduk 2 rakaat, sholat 2 rakaat itu akhirnya muncul pendapat lagi 2 yang tadi jenengan bilang salah satunya ya berarti meskipun kita itu masbuk, subuhan masbuk misalnya sudah qomat baru kita masuk masjid. Itu sudah menjalankan perintah Rasulullah tadi itu kan sudah sholat 2 rakaat. Itu sudah namanya sudah menghormati masjid. Gak langsung duduk maksudnya. Tapi bagi yang punya waktu yang longgar, dia menjalankannya satu-satu. Dia menikmati ini saya sedang menjalankan yaitu perintah Nabi sholat 2 rakaat. Ketika mau masuk masjid. Baru kita jalankan qobliyah subuh. Baru kita jalankan bagi sholat sunnah wudhu. Kan gitu. Ya masih ada waktu lagi, sholat apa lagi. Yaitu 2 pendapat begitu. Nah kalau jenengan punya waktu yang longgar, ya saran saya jangan pakai yang tadi. Ini merangkap tahiyatul masjid, qobliyah subuh, sholat sunat wudhu. Dirangkap dari situ mek 2 rakaat. Padahal waktunya masih panjang. Ini kok betul-betul efisiensinya kok refocusing kok teman-teman gitu maksudnya. Betul ya? Baik, saya kira demikian. Ya ini sangat tidak sempurna karena pembahasannya waktunya sangat pendek, tetapi prinsipnya kita belajar dari perbedaan ini adalah semua paparan dari 4 pendapat itu semuanya ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Yang disepakati tadi itu fajar shodiq itu adalah mulainya terbit fajar. Sholat subuh. Nah baru kemudian yang beda itu menetapkan
definisi fajar shadiq itu kalau dirupakan derajat itu 20 derajat, apa 18, apakah 14, apakah 15, itu yang beda pendapat. Dimasukkan ke jam berderajat 4 menit, berarti kalau 20 menit berarti 80 menit sebelum terbit matahari, itulah kemenak. Kalau Muhammadiyah 18 derajat, berarti 52 menit sebelum masuk matahari, berapa? 72 menit sebelum matahari terbit dan seterusnya. Itu beda pendapat saja, nggak sampai benar salah, hak dan batil, sunnah dan bid'ah. Itu semuanya sedang mengamalkan, mendefinisikan makna tulu'il fajri shadiq, itu kapan itu terbitnya fajar shadiq. Di zaman Nabi ya dengan bil-ain, dengan musyahadah, dengan melihat langsung. Zaman sahabat juga belum pakai derajat, belum pakai jam. Zaman tabi'in juga belum, tabi'in juga belum. Itu ulama belakangan yang mendefinisikannya, diarahkan ke derajat dan jam itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup, kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma qassim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asika. Wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannataka min al-yaqini ma yuhawwinu bi 'alaina musibati dunya wa matina bi asma'ina wa basarina wa dina ma ahyaytana. وَاجْعَلْ وَارِثًا مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إليك. Nasrun minallah wa batun qarib abasyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami ya.